Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi bersama Kak Lasmi dan Kak Toha dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara masih secara online kita ya ibadah. Nah adik-adik, gimana kabarnya saat ini? Kakak harap baik semuanya ya. Bagaimana kabarnya Kak Toha? Baik Kak Lasmi. Iya, terima kasih. Sudah siap semuanya? Sudah siap perlengkapan untuk memuji Tuhan? Apa aja ya? Alkitab, sudah mandi, persembahan. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri. Adik-adik di rumah juga berdiri ya. Kita akan bernyanyi lagu pembukaan. Apa Kak? Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita mulai ya. Berdiri semuanya. Semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan doa pembukaan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih menjaga kami, melindungi kami. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami ini. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Biarlah seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 95. Ya, sudah dapat semua? Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Kita membaca bersama-sama ya, 2 ayat saja. Mari kita mulai. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ya, demikian pembacaan Mazmur pagi hari ini. Silakan adik-adik duduk. Sebelum kita memulai ibadah, mendengar cerita firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi firman Tuhan ku dengar. Nyanyi di rumah ya adik-adik di rumah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong diriku.
Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Lina. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi anak-anakku. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bunda Lina di pagi hari Minggu di dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA pada pagi hari ini. Senang ya, walaupun kita berjumpa dalam jaringan internet. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama kakak-kakak, membaca pujian Mazmur. Sekarang kita akan mendengarkan cerita, membaca firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, sebentar lagi kami, anak-anak-Mu, akan membaca firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anakku, siapa yang pernah dihukum sama orang tuanya? Pernah dimarahin dan pernah dihukum. Siapa? Ayo angkat tangan. Bunda juga dulu pernah waktu masih kecil dimarahin dan dihukum kepada orang tua, oleh orang tua. Nah hari ini kita bicara tentang penghukuman. Nah mari kita baca, kita buka kitab Hosea, seorang nabi kecil, Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Sambil mencari, anak-anak bisa mempause dulu videonya. Oke, mari anak-anakmu berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oke, anak-anakku tersayang, mari mendengarkan cerita yang akan Bunda ceritakan kepada kalian. Mari mendengarkan bersama-sama. Ada seorang anak, namanya siapa ya? Ada tertulis di situ. Siapa namanya? Ya, namanya Dodi. Dodi sangat suka bermain sepeda. Setiap hari dia selalu bermain sepeda keliling-keliling kompleks rumahnya di Berau Indah dan bermain bersama teman-temannya. Dia punya seorang sahabat. Siapa nama sahabatnya? Ada yang bisa menemukan nama sahabat Dodi yang selalu bermain sepeda bersama-sama Dodi? Ada yang bisa menemukan namanya? Ya, itu tertulis. Namanya Harry. Harry adalah sahabat Dodi yang selalu bermain sepeda bersama-sama dengan Dodi. Selama masa pandemi, Dodi dilarang oleh ayah dan ibunya untuk keluar bermain di kompleks. Karena hal itu sangat berbahaya. Adik-adik ingat kan bahwa selama pandemi COVID-19 kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Setiap keluar rumah kita harus memakai masker. Maka Dodi karena selain tidak bersekolah, dia pun dilarang bermain di luar rumah. Dia hanya bermain di halaman rumahnya dengan sepedanya berkeliling-keliling di halaman rumahnya. Dan rupanya Dodi menjadi bete, bosen. Suatu kali dia pergi ke rumah Harry dan mengajak Harry pergi dengan sepedanya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akhirnya mereka berjalan berkeliling-keliling naik sepeda. Dan akhirnya malah dia bertemu dengan serombongan anak-anak lain. Dan mereka bersama-sama pergi keliling jalan-jalan dengan sepeda. Berombongan beramai-ramai. Dan sampai ke Labanan. Siapa yang pernah ke Labanan? Itu jauh sekali bukan?
Dodi dan teman-temannya tidak sadar, mereka sudah pergi sangat jauh. Nah, sementara di rumah adik-adik, ayah dan ibu Dodi sibuk mencari Dodi karena hari sudah malam. Dodi tidak pulang ke rumah. Ayah kecemas karena takut Dodi entah kemana jatuh atau bagaimana. Sementara ibu menangis kesedih dan ketakutan karena Dodi hilang. Akhirnya ayah dan ibu pergi menelpon ke semua tante dan om keluarga yang ada di tetangga sekitarnya untuk bersama-sama menolong mencari Dodi. Pada saat itulah Dodi pulang. Begitu melihat Dodi sampai di rumah, ibu menangis dan memeluk Dodi. Terharu karena akhirnya ternyata Dodi bisa pulang ke rumah dengan selamat, tidak ada kurang suatu apapun juga. Namun setelah itu, ibu marah kepadanya. Ibu memarahi Dodi karena Dodi sudah membuat orang tuanya cemas dan melanggar perintah orang tuanya untuk tidak pergi keluar rumah. Dan akhirnya Dodi dihukum 1 bulan lamanya. Dia tidak boleh menonton televisi dan tidak boleh bermain dengan sepedanya lagi, apalagi keluar rumah. Nah, anak-anakku, dari cerita yang Bunda ceritakan tadi, apakah kedua orang tua Dodi benci dan tidak sayang kepada Dodi? Ya, tentu tidak. Mereka bukan orang yang tua yang kejam dan tidak sayang kepada Dodi. Mereka menghukum justru karena mereka sayang kepada Dodi. Mereka menghukum Dodi, mereka marah kepada Dodi untuk membuat Dodi sadar dan mengerti apa kesalahannya. Nah, pertanyaannya, apa sih? Apa kesalahan Dodi? Siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Kesalahan Dodi adalah dia tidak taat kepada perintah orang tuanya. Karena dia tidak taat, dia bisa saja celaka di jalan. Betul kan? Karena bersepeda terlalu jauh, dia bisa celaka. Dia bisa tersesat. Dan satu lagi yang paling penting pada saat seperti ini, dia bisa terkena penyakit, terutama penyakit COVID-19. Ya kan adik-adik kan? Nah, itulah yang adalah kesalahan Dodi. Dengan orang tuanya marah dan hukum dia untuk mengingatkan Dodi agar Dodi sadar dan berbalik untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, cerita kita hari ini itu sama dengan kitab cerita dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang kita baca tadi. Dalam hal ini adalah Tuhan. Tuhan kita adalah yang Tuhan penuh kasih dan penuh sayang kepada kita. Dalam keadaan tertentu, dia menghukum umatnya. Dalam cerita Hosea tadi, dalam firman yang kita baca tadi, bahwa Allah menghukum bangsa Israel karena mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Mereka berbalik, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain, dewa-dewa, sehingga Allah menghukum mereka. Tapi dengan menghukum itu, maka Allah ingin membuat bangsa Israel menjadi sadar dan berbalik, bertobat untuk bisa kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan bersedia seperti orang tua kita mau menghukum kita untuk membuat kita kembali kepadanya, untuk membuat kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Hosea tadi, Tuhan menghukum bangsa Israel agar dia kembali mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan, Allah kita adalah satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan? Yaitu dengan mengenal Tuhan lebih baik. Dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, kita diajarkan untuk mengenal Tuhan yang lebih baik. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu apa kehendak Tuhan. Ya kan? Kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, kita tahu apa kehendak Tuhan dan kita dapat laksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kalau adik-adik kira-kira apa ya kehendak Tuhan? Ya tentu saja, apa yang nasihat dari orang tua, itulah kehendak Tuhan. Ya. Nah,
Tapi mengenal Tuhan dengan lebih baik itu ada caranya adik-adik. Bagaimana ya caranya? Ada yang tahu? Anak-anak pasti banyak yang tahu. Mengenal Tuhan dengan lebih baik adalah seperti sekarang ini. Mengenal Tuhan dengan lebih baik adalah dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita rajin berdoa kepada Tuhan. Dengan rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan beribadah, Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dari Roh Kuduslah kita mengenal siapa itu Tuhan. Bagaimana Tuhan kita itu? Karena Tuhan kita adalah yang menciptakan kita. Bagaimana caranya kita, manusia yang diciptakan Tuhan, bisa mengenal Tuhan? Kalau dengan usaha kita sendiri, kita akan sulit. Tapi dengan meminta Roh Kudus dari Tuhan sendiri, yaitu Allah itu sendiri, Dia akan membantu kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Ya kan? Jadi itulah sebabnya sebelum membaca firman Tuhan, kita selalu berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Hari ini adalah sebenarnya besok, tapi hari ini boleh. Kita akan memperingati hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia, ya, atau Pelkat PKLU. P, ini udah tulis nih, PKLU, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, ya. Nah, di dalamnya itu adalah oma dan opa kita atau kakek dan nenek kita, ya. Nah, kita dapat belajar dari oma, opa, dan atau kakek nenek yang ada di rumah kita atau yang ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang selalu setia, tekun beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa. Kita harus meneladani mereka, mencontoh seperti mereka untuk rajin dan tekun beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Siapa yang kakek neneknya tinggal bersama-sama dengan kalian, hari ini jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun Pelkat PKLU. Dan selamat ulang tahun PKLU kepada oma dan opanya. Dan kasih hadiah, dosa susah-susah. Bawakan air putih. Siapa yang bisa? Tentu semua bisa ya, biar anak-anak TK pun bisa. Bawakan segelas air putih, serahkan kepada oma dan opanya. Bilang kepada mereka, selamat ulang tahun PKLU, oma, opa, atau kakek, nenek. Bisa kan? Nah, demikianlah cerita kita kali ini adik-adikku. Sebelum kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang akan dipimpin oleh kakak-kakak, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, yang sangat mencintai kami. Bahkan dalam kesalahan kami, Tuhan tetap mencintai kami dengan cara mungkin Tuhan menghukum kami. Tapi sebenarnya hukuman-Mu itu adalah tanda cinta kasih-Mu kepada kami. Seperti orang tua kami menghukum kami, itu tanda Dia mencintai kami dengan sepenuh hatinya. Tanda Dia menjaga kami agar kami tetap selamat. Demikianlah juga Tuhan menghukum kami agar kami tetap selamat di dalam Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengenal Engkau ya Bapa, dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin beribadah. Seperti oma-oma dan opa-opa yang ada di sekitar kami dan ada di rumah kami. Bapa di sorga, kiranya Tuhan juga mau memberkati kedua orang tua kami yang selalu menjaga kami, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Juga untuk oma dan opa kami, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, biarlah mereka tetap sehat dan gembira di hari tuanya. Kami juga berdoa buat negara kami yang saat ini sedang sibuk menangani COVID-19 ya Bapak. Tolong berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai Pak Lurah, bahkan Pak RT kami. Biarlah mereka tetap diberkati Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan adil dan dapat menolong bangsa kami keluar dan mampu menghadapi COVID-19 ini. Kami yang semua yang masih harus belajar dari rumah ya Tuhan,
Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat-Mu agar anak-anak kami ini tetap setia, tetap disiplin, tetap rajin, semangat untuk belajar walaupun belajar dari rumah. Dan berilah mereka selalu ketekunan dan kejujuran kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Gereja kami dalam masa-masa pandemi ini sebagian harus beribadah di rumah. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap ada bersama kami semua yang beribadah di gereja maupun yang harus beribadah di rumah. Berkati para Pak Pendeta dan bersama para majelis lainnya, juga pengurus-pengurus Pelkat semua dalam berupaya untuk membina iman dari semua jemaat Tuhan. Berkatilah kami semua agar gereja kami menjadi saluran berkat bagi jemaat, bagi umat yang ada di Kabupaten Berau ini. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami dan dengarkanlah doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah berdoa sama Bunda. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang dipimpin oleh kakak. Nah adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Lina. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Ayo adik-adik siapkan persembahannya. Kita sambil persembahan dijalankan kita akan menyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Ya, baiklah adik-adik di rumah, kita sudah selesai memberikan persembahan. Untuk itu kita masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini di mana Engkau telah memberikan kami kesehatan dan juga kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini biarlah berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi. Besarlah kasih Bapakku. Iya. Ya, kita bernyanyi ya. Berdiri adik-adik.
sudah menyanyi dan memuji Tuhan dan memberikan persembahan bersama Kak Lasni. Maka dengan ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia ingin kita mengenal Tuhan, mengenal Dia dengan lebih baik. Dengan cara apa tadi? Dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Adik-adikku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus akan menyertai anak-anakku sekalian dan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sehat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi dalam ibadah minggu depan. Bye-bye.